Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Puluhan rumah di Sungai Kuyang, Teluk Bayur, Kabupaten Berau terbakar. Ular piton lebih dari 3 meter ditangkap petugas damkar di gudang milik warga di Samarinda. Dampak dari cuaca, bandara VVIP di IKN diyakini belum bisa dimanfaatkan saat upacara HUT kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Kebakaran hebat ini terjadi di Sungai Kuyang, Gang Rahmah, Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Selasa malam. Bangunan yang rata-rata terbuat dari kayu menyebabkan api cepat meluas. Untuk memadamkannya, damkar BPBD mengerahkan belasan mobil dari Teluk Bayur, Gunung Tabur, Bandara hingga Tanjung Redep. Namun upaya tersebut terhambat kerumunan warga yang menonton serta jalan masuk yang sempit. Banyak korban, berapa kakak kita belum bisa dikonfirmasi. Kita berkoordinasi sama kecamatan. Ini tempatnya memang padat penduduk, Pak? Iya. Padat penduduk. Rapat ini rumah kami di sini dan bahan bakunya kayu rata-rata. Sehingga itu yang bikin cepat menyala. 7 unit mako, 1 unit gunung kabur, 1 unit teluk, dan bandara 42 unit. Jadi ada 11. Indikasi pertamanya tahu, Pak? Belum diketahui, Pak. Itu Seno di mana sudah ini? Ketua RT menyebut api pertama muncul dari salah satu rumah yang penghuninya tengah memasak lontong dengan menggunakan kayu bakar. Katanya terus kan, itu membakar ini, membuat makanan itu lontong itu, nah pakai kayu bakar. Karena di sini pada umumnya kan rumah kayu semua. Nah itulah kejadiannya, itu pertama kali. Kemudian proses warga yang kehilangan rumahnya ini akan dibangun posko bekerja Ya sama kita nggak tahu lah, nanti besok lah baru kita konfirmasikan dengan pihak terkait lah, khususnya kelurahan sini kan. Ya mungkin ada apa jadi kita yang jelas kami sebagai ketua RT di sini yang jelas kita memberikan bantuan. Ya. Musibah ini tidak menelan korban jiwa, namun 10 bangunan ludes terbakar. Penyebab pasti kebakaran diselidiki polisi. Niko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Bantuan pakaian, air bersih hingga sembako berdatangan ke posko kebakaran di Sungai Kuyang, Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Rabu siang. Bantuan untuk meringankan beban para korban ini berasal dari orang per orang, kelompok usaha hingga organisasi kemasyarakatan. Ketua RT 22 Teluk Bayur Aspar menyatakan sebagian korban mengungsi ke rumah kerabat dan lainnya ke Posyandu. Aspar memastikan psikis para korban terlihat baik dan bisa menerima kenyataan. Jadi tanggal sekian bantuan dari siapa? Sudah kita konfirmasi semua dalam keadaan baik-baik aja. Lalu mereka pun siap menunggu apa yang diberikan bantuan dari pihak-pihak pemerintah, khususnya sosial, ya itu dari organisasi manapun yang turut, artinya meringankan beban mereka. Kepala Pelaksana BPBD Berau Masyhadi Muhdi memastikan pihaknya sudah menyiapkan 2 posko.
Posko pertama di gedung bekas kantor Kecamatan Jalan Kampung Cina. Posko tersebut akan dimanfaatkan sebagai dapur umum. Sedang posko kedua berada di dekat lokasi kebakaran. Poskonya ada 2. Posko yang di dekati lokasi di Jalan Sungai Kuyang, kemudian posko kedua di sini bekas kantor camat. Nah, posko 2 ini digunakan untuk menyimpan logistik, mengamankan logistik karena di sini banyak ruangan-ruangan yang memang secara safety bisa lah kita amankan. Kemudian digunakan juga untuk dapur umum. Dapur umum, Pak ya? Ya. Nah, jadi nanti dapur, kemudian makanannya kita bungkus di dropping ke korban. Oke. Tercatat 24 rumah yang dihuni 28 kepala keluarga yang terbakar. Penyebab pasti terjadinya kebakaran masih diselidiki polisi. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Sejumlah petugas dari Dishub Samarinda memasang spanduk berisi larangan parkir di area Taman Samarinda. Spanduk itu dipasang di beberapa titik yang biasa dijadikan tempat parkir. Beberapa pemilik kendaraan diberikan peringatan dan imbauan oleh petugas. Kepala Dinas Perhubungan Samarinda Hotmarulitua Manalu menyatakan pengumuman itu dipasang karena mulai 1 Agustus 2024 seluruh kendaraan tidak lagi diizinkan parkir di taman tersebut. Sebagai gantinya disiapkan parkir yang lokasinya di halaman museum. Pemilik kendaraan akan diberi kemudahan masuk ke Taman Samarinda melalui akses khusus yang akan dipasang di pintu menuju Taman Samarinda. Yang kita sampaikan seminggu yang lalu, 1 Agustus, yang parkir Taman Samarinda kita alihkan ke museum. Jadi kepada seluruh masyarakat Kota Samarinda yang ingin berkegiatan baik itu olahraga maupun santai di Taman Samarinda agar memarkirkan kendaraannya di parkir museum. Dan di parkir museum ini kita lihat sendiri sudah tersedia fasilitas zebra cross untuk menyeberang. Nah, juga jangan menyeberang nanti di mana pintu masuknya atau pintu keluarnya parkir museum, di situ juga nyeberang. Itu juga kan membahayakan bagi pengguna jasa atau bagi masyarakat. Kita sudah melihat sendiri, nanti teman-teman bisa memotret zebra crossnya sudah terkonek. Warga yang baru mengetahui larangan tersebut menilai areal parkir yang disiapkan cukup aman. Misalnya dari saya sendiri mas, saya nggak ada masalah kalau misalkan memang dipindahkan ke Taman Museum Samarinda, karena jarak dari Taman Samarinda ke museum sendiri kan dekat, dekat. Karena kalau misalnya di sini parkirannya pastinya nanti akan berhambur, akan mengganggu aktivitas lainnya. Emang sering nggak biasanya ke Taman Samarinda? Jarang mbak sebenarnya. Ini mungkin bisa dihitung jari lah. Nantinya setiap kendaraan yang parkir di halaman museum harus melewati pintu. Pintu itu bisa dibuka jika pemilik kendaraan memiliki kartu langganan parkir. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Jurus atau parkir. Wisma tamu Gunung Pancur di perapatan Balikpapan ini kondisinya memprihatinkan dan dikepung rerumputan. Beberapa fasilitas dari bangunan berlantai 2 itu pun rusak akibat tidak terawat. Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menyebut wisma tamu ini awalnya difungsikan sebagai tempat penginapan bagi pegawai Pemprov yang melakukan perjalanan dinas. Tahun 1995 lalu, bangunan itu dihibahkan kepada Pemkot Balikpapan.
Bukti hibah itu diakui masih tersimpan di arsip kantor gubernur. Ia pun menegaskan lahan yang digunakan mendirikan bangunan merupakan milik Pertamina. Ia mengaku tidak mengetahui sejarahnya hingga bangunan ini bisa berdiri di lahan tersebut. Oh, maksud saya tempat yang paling eksotis. Kalau seandainya Pemprov mau mengelola ini, bersama dengan hotel, luar biasa. Ini adalah tanahnya milik Pertamina, ya, milik Pertamina. Saya nggak tahu bagaimana dulu kenapa kok Pemprov bangun aset di sini, ya. Dulu kan kita belum punya akuntansi aset, ya. Kemudian setelah tahun 2014 kita punya akuntansi aset, kita benahi aset kita pelan-pelan, aset-aset yang tidak berada di tanah kita keluarkan, ya. Nah sepertinya ini termasuk salah satunya ya. Nah, ini sejatinya adalah tanahnya Pertamina. Tetapi pengaduan dari masyarakat ini asetnya aset Pemprov, ya. Saya udah cek, ternyata aset Pemprov ini sudah dihibahkan ke Pemkot Balikpapan, ya, tahun 2004. Sudah ada berita acaranya nih, Ada. ya. Artinya ini bukan lagi asetnya pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Tanahnya juga adalah tanahnya Pertamina. Ya. Jadi kita luruskan, ya, biar tidak menimbulkan simpang siur. Jika lahan tersebut milik Pertamina dan bangunannya milik Pemprov yang kemudian sudah dihibahkan ke Pemkot Balikpapan, maka siapakah yang bertanggung jawab merawatnya? Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.